Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Farhanul Azhar dengan NIM 20121567. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari perancangan sistem informasi untuk jasa cuci sepatu pada toko Sepukat Shoes Clean and Care dengan berbasis website. Pertama yaitu ada alasan project. Alasan saya membuat project ini adalah karena pelanggan itu sering mengalami kesulitan dalam mencari informasi tentang layanan seperti apa saja yang ada di jasa cuci sepatu beserta dengan harganya juga. Kemudian belum tersedianya layanan jasa online di toko Sepukat Shoes and Clean. Sistem pelayanannya masih berlangsung secara konvensional, di mana pelanggan datang langsung ke toko untuk mengirim dan mengambil barang. Terus pencatatan laporan, kemudian nota masih menggunakan media kertas, perhitungan, pokoknya semuanya itu masih serba manual. Maka dari itu saya ingin membuat project ini, sistem informasi untuk toko cuci sepatu. Kemudian selanjutnya ada identifikasi tabel perbandingan ini. Untuk proses bisnis yang sedang berjalan sekarang itu pelanggan melakukan pemesanan jasa masih menggunakan media kertas, telepon maupun langsung datang ke toko gitu. Kemudian saya mengusulkan sistem supaya pembeli itu melakukan pemesanan jasa dengan menggunakan sistem e-commerce berbasis web atau sistem informasi lah sebenarnya. Dengan melakukan transaksi pada sistem tersebut dengan media layar monitor dan keyboard sebagai input data, kemudian dengan device handphone ataupun laptop PC dan sebagainya dengan bermodalkan internet. Kemudian hasil yang akan dicapai pada sistem yang akan diusulkan apabila memakai sistem itu, maka data transaksi melalui sistem e-commerce ini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa batas waktu, sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya untuk proses bisnis yang sedang berjalan sekarang ini, perhitungan pencatatan dan pengecekan data pemesanan itu masih manual dilakukan oleh karyawan. Kemudian yang saya usulkan sistemnya itu perhitungan dan pencatatan data pesanan itu sudah otomatis pada sistemnya, yang berasal dari akumulasi transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dan tersimpan update pada database secara online. Untuk hasil yang akan dicapai dengan adanya perhitungan pencatatan data pesanan yang dapat dilakukan sistem ini dapat mempercepat proses kinerja. Data pesanan dapat tersimpan rapih dan aman dalam basis data, sehingga dapat dilihat dengan mudah, enak untuk mengontrol dan mengecek data yang pesanan yang sudah diambil dan yang belum gitu contohnya. Selanjutnya yang berjalan sekarang itu pembuatan nota masih menggunakan media kertas dan tulisan. Untuk sistem yang diusulkan, tampilan nota dalam bentuk form yang dapat dilihat sistem e-commerce di dalam sistem ini, tanpa harus menginput dan membuat nota tersebut. Form tersebut diperoleh dari hasil transaksi yang dilakukan pelanggan yang dapat langsung dicetak dan tersimpan dalam basis data. Nah, hasilnya dengan adanya sistem ini dapat dimudahkan dan membantu dalam proses kinerja, sehingga dapat menguntungkan pelanggan maupun perusahaan. Dan untuk informasi tentang biaya layanan seperti apa saja untuk susah untuk diakses, pelanggan itu mungkin harus datang ke toko terus tanya sama karyawan biaya layanan apa saja yang tersedia di sini gitu. Untuk sistemnya itu kita memberikan informasi tentang biaya layanan dan apa saja yang disediakan oleh toko, tertera jelas dan menarik untuk dilihat dalam website sistem informasi kita. Hasilnya dengan adanya sistem ini mempermudah pihak pelanggan dalam mendapatkan informasi dan memudahkan pihak perusahaan dalam menyalurkan informasi tersebut.
Dan ini proses bisnis yang sedang berjalan sekarang itu media penyimpanan masih bersifat manual. Masih dengan media kertas, dokumen dan data-data tidak tersusun secara rapi, masih menggunakan buku besar itu. Nah, sistem yang diusulkan itu penyimpanan tersusun secara rapi dan terstruktur dengan menggunakan basis data dalam sistem web e-commerce ini. Hasilnya dengan adanya sistem ini dapat mempermudah dan membantu dalam proses kinerja sehingga dapat menguntungkan pelanggan maupun perusahaan secara dapat tersusun rapi dan aman di dalam basis data. Kemudian kebutuhan fungsionalnya. Ini sistem harus dapat mengolah data pelanggan dan data barang toko itu kayak sepatunya dan data pelanggan yang masuk itu. User dapat memasukkan data berbagai jenis layanan dan jenis barang berdasarkan kode nama, harga, dan satuan. Terus user dapat menambahkan data menu layanan baru. Dan apabila user dapat menyimpan, mengubah, ataupun menghapus menu layanan yang telah disiapkan. Dan user juga dapat menambah, menyimpan, dan menghapus barang kayak sepatu-sepatu gitu yang ada di dalam detail menu. Kemudian kebutuhan fungsional selanjutnya itu dapat melakukan sistem dapat dalam transaksi. User dapat mencatat transaksi pelayanan jasa berdasarkan service yang dipakai, jumlah, dan tanggal. Kemudian user juga dapat menyimpan data transaksi pembelian dan sistem user itu dapat melakukan perhitungan transaksi secara otomatis dalam sistem. Kebutuhan fungsional selanjutnya itu sistem dapat menyajikan laporan yang sifatnya real time. Sistem dapat menyajikan laporan transaksi secara keseluruhan dan sistem dapat menyajikan laporan sesuai dengan kebutuhan user saat itu. Misalnya laporan pemesanan, laporan pelanggan, dan laporan data barang. Untuk ini adalah data flow diagram dari project saya. Ini DFD level 0-nya itu ada pelanggan. Ini pelanggan ini masukkan data pembayaran, data pelayanan, dan data pembayaran ke dalam sistem ini. Kemudian sistem akan membuat laporan laundry. Laporan laundry cuci sepatu itu. Dan ini kemudian sistem ini akan membuat nota laundry untuk pegawai. Dan pegawai ini memberi data pesanan dan data pegawai kepada data sepatu ke dalam sistem. Buat sistem untuk membuat nota tersebut. Saja ini DFD dengan level 1. Di sini pelanggan memberikan password dan username untuk login. Kemudian apabila sudah ada laporan untuk login berhasil. Kemudian untuk proses cuci, pelanggan memberikan data-data transaksi atau pesanannya. Kemudian data transaksi itu akan masuk ke proses pembayaran. Apabila pelanggan memberikan data pembayaran dan sudah divalidasi oleh sistem, maka akan muncul nota laundry. Nah, ini laporan data pelanggan itu akan masuk ke dalam pegawai yang akan menginput data pesanan ke pemesanan. Kemudian dimasukkan ke dalam database pemesanan. Dan untuk ini ada proses olah data yang dilakukan oleh sistem, yaitu ini masukkan data itu yang sudah diinput ke dalam database pegawai, layanan, dan barang. Kemudian itu akan dimasukkan ke sistem pesanan. Berikut adalah perancangan database yang telah saya buat. Di sini ada tabel pegawai dengan primary key ID pegawai bertipe integer. Kemudian ada nama pegawai, telepon pegawai, alamat, password, dan jabatan. Kemudian di sampingnya ada tabel delivery. Ini
primary key-nya adalah ID delivery dengan tipe integer juga. Ini untuk nama lokasi, kemudian untuk membuat ongkos kirim. Kemudian ada tabel paket. Tabel paket ini digunakan untuk layanan-layanan apa yang akan diinputkan. Di sini ada ID paket sebagai primary key, kemudian nama paket dan harga paket. Nah, di sini ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini memiliki primary key yaitu ID pelanggan bertipe integer. Itu ada nama pelanggan, telepon pelanggan, dan alamat pelanggan. Dan selanjutnya ini ada tabel sepatu. Tabel sepatu ini bisa disebut tabel barang juga. Ini memiliki primary key yaitu ID sepatu. Kemudian ada selanjutnya itu nama sepatu dan ukuran sepatu. Dan ini ada tabel transaksi. Tabel transaksi ini memiliki entitas primary key yaitu ID transaksi. Kemudian ada ID pegawai. Ini foreign key mengambil dari tabel pegawai. Kemudian ID pelanggan, foreign key juga mengambil dari tabel pelanggan. Kemudian ID delivery, foreign key untuk mengambil dari primary key milik tabel delivery. Kemudian juga ada sepatu sebagai foreign key dari tabel sepatu. Terakhir ada tabel detail transaksi. Oh ya, ini belum jelaskan. Ini untuk menambah tanggal masuk, tanggal selesai, kemudian status proses apakah masih dicuci atau sudah selesai. Kemudian ada status pembayaran apabila sudah dibayar apa belum gitu. Kemudian keterangan untuk membuat nota. Yang terakhir itu ada tabel detail transaksi. Ini memiliki primary key ID detail. Kemudian ada ID transaksi sebagai foreign key mengambil dari tabel transaksi. Ini selanjutnya ada ID paket sebagai foreign key mengambil dari tabel paket. Selanjutnya ada jumlah, kemudian ada total. Berikut ini adalah link prototype kira-kira sistem milik saya. Ini adalah tampilan awal, yaitu tampilan login dari sistem saya. Ini user masukkan username, kemudian password. Dan ini user bisa mencentang ini, kemudian diklik login. Ini sebagai prototype saya contohkan sistem awal. Apabila user, maka akan halaman awal saya kira-kira seperti ini untuk sebagai pelanggan. Di sini ada menu about, ini menjelaskan tentang toko Sepokatsu Clean and Care. Ini nanti ada gambar dan kira-kira tentang toko inilah. Kemudian selanjutnya ada service. Menu service ini adalah menu untuk menampilkan kira-kira layanan dan harga apa saja yang disediakan oleh toko ini. Selanjutnya adalah cleaning status. Di sini digunakan pelanggan untuk mengecek nomor notanya itu statusnya masih sudah selesai atau belum gitu. Di sini pelanggan nanti memasukkan nomor nota, kemudian cek status, maka akan muncul notifnya. Menu selanjutnya itu order now. Nah, ini menu yang digunakan pelanggan untuk memesan. Di sini ada pelanggan menginputkan nama, alamat, nomor handphone. Ini pilihan pick up, delivery, menggunakan jasanya atau tidak. Apabila iya, kemudian pilih tanggal penjemputan, ini diinput di sini, jumlah sepatu, nama sepatu, dan size sepatunya, dan disuruh memilih service apa yang ingin digunakan oleh pelanggan.
Kemudian apabila ada menaruh catatan bisa di sini. Apabila sudah bisa diklik order, maka kira-kira akan muncul nota seperti ini. Nah, nomor nota ini nanti yang bisa digunakan untuk mengecek status proses cuci sepatunya. Dan terakhir ada kontak. Nah, di sini ada kira-kira kontak tentang kita, tentang alamat, ada email, Instagram, nomor WA apabila ingin mengetahui lebih lanjut. Dan apabila ada kritik, saran, atau feedback, kita menaruhnya ada di sini. Kalian bisa menulis nama, email, kemudian pesan kalian dan bisa mengirimnya ke alamat kita. Terima kasih. Kemudian ini dari segi pelanggan. Kita logout dulu. Kemudian dari segi admin. Segi admin ini masih sederhana seperti ini. Karena ya ini ada untuk mengontrol data pelanggan. Mengontrol data pelanggan. Kemudian ada menu selanjutnya pesanan, ini untuk data pesanan. Bisa nambah edit delete. Kemudian laporan juga ada. Mungkin masih sederhana simpel ini, masih butuh pengembangan. Tapi kira-kira kurang lebih akan seperti ini. Selanjutnya kita logout, maka akan kembali ke halaman login. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.